Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Adelia Oktarini, BP 19TP1054, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Andalas. Di sini saya akan membuat database dengan menggunakan Microsoft Access dan menghubungkannya ke Visual Basic 6.0. Pertama, bukalah aplikasi Microsoft Access. Kemudian, ubah file database menjadi 2002-2003. Setelah itu, di sini saya membuat nama file saya menjadi data alat. Lalu klik create. Klik yes saja, lalu pilih view, kemudian design view, dan save dengan nama data alat. Kemudian isi field name dan data type sesuai data yang diberikan. Setelah sudah, ubah data type pada ketersediaan, pilih Lookup Wizard, klik open saja, pilih opsi yang kedua, lalu next, lalu buatlah tersedia dan tidak tersedia pada kolom yang tertera. Setelah itu, pilih next dan finish. Selanjutnya, pilih view, lalu klik datasheet view, klik yes, dan buatlah format sesuai data yang telah diberikan. Jika sudah selesai, pilih create, buatlah tabel baru, kemudian pilih view, lalu pilih design view. Save dengan nama data minjam. Kemudian, isi field name dan data type yang sudah diberikan. Kemudian, pilih view, klik datasheet view, klik yes. Setelah sudah tertera kolom seperti ini, isi sesuai data yang telah diberikan.
Jika sudah selesai, pilih Create, lalu pilih Query Design, lalu klik 2 kali pada data alat dan data peminjam. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Jika sudah, di-close saja. Setelah itu, beri tanda centang untuk semua yang di data peminjam dan beri tanda centang untuk data alat kecuali nama alat tidak perlu dicentang. Jika sudah, klik Run. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk men-save data peminjam dan data alat agar pada data tabel query dapat sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian, save query. Selanjutnya, pilih Create, lalu klik Form. Nanti akan muncul layout seperti ini. Kemudian, save, ubah namanya menjadi form 1. Setelah itu, drag ke bawah garis pada form footer. Kemudian, klik button dan drag pada form footer. Nanti akan muncul sebuah kotak dialog. Kemudian, pilih kategoris Record Navigation dan Action Go to Next Record, lalu klik Next. Klik Text, kemudian ubah nama menjadi selanjutnya. Kemudian klik Next, lalu Finish. Selanjutnya, klik button dan drag kotak pada form footer seperti langkah sebelumnya. Pada kategoris, pilih Record Navigation dan Action Go to Previous Record. Lalu klik Next. Pilih Text dan ubah teks menjadi sebelumnya. Kemudian klik Next, lalu Finish. Kemudian, klik button lagi dan drag kotak pada form footer seperti langkah sebelumnya. Kemudian, pilih kategoris Record Operation dan Action Print Record. Lalu klik Next. Di sini saya memberi picture. Kemudian pilih Next lalu Finish. Selanjutnya, klik button dan drag kotak pada form footer seperti langkah sebelumnya. Kemudian, pilih kategoris Application dan Action Quit Application lalu klik Next. Di sini saya pilih Picture, kemudian klik Next lalu Finish. Kemudian pilih tombol combo box dan drag kotak pada form footer. Setelah itu pilih opsi yang ketiga lalu klik Next. Pindahkan nama alat ke Select Fields lalu klik Next. Klik Finish, lalu akan muncul hasil query seperti ini.
Kemudian ubahlah format tulisan dan background sesuai yang diinginkan. Kemudian cara membuat makro. Pertama, klik create, lalu pilih makro. Kemudian akan muncul layout seperti ini. Selanjutnya pilih if. Setelah itu ikuti cara pada video ini untuk membuat makro. Jika sudah selesai, save makro. Setelah itu, klik run, klik OK saja, pilih silang, kemudian kembali ke form 1, pilih view, lalu klik design view. Setelah itu, pilih desain, klik button, lalu di-drag ke form footer hingga muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian, pilih kategoris miscellaneous, action, run makro. Kemudian, klik next. Di sini saya memilih picture, lalu next, klik finish. Selanjutnya pilih view, lalu kita lihat data query yang telah kita buat.
save file database yang sudah kita buat. Kemudian cara menghubungkan database ke Visual Basic 6. Pertama, buka aplikasi Visual Basic 6. Selanjutnya, pilih label pada toolbox di sebelah kiri, kemudian di-drag ke form 1. Buatlah sesuai dengan database yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah selesai, ubahlah nama label tersebut sesuai dengan nama database sebelumnya. Pertama, lihatlah layout properties yang terdapat di sebelah kanan. Kemudian, pilih caption dan ubah namanya menjadi nama yang terdapat di database sebelumnya. Lakukanlah pada label-label berikutnya. Kemudian jika sudah selesai mengubah nama label, lalu kita lanjut klik text box di sebelah kiri pada toolbox, kemudian drag pada form 1 dan buatlah text box sesuai dengan jumlah label yang tertera. Setelah itu, hapus tulisan teks pada kotak dialog text box. Setelah itu, pilih frame pada toolbox di sebelah kiri, kemudian di-drag pada form 1. Setelah itu, pilih command button. Buatlah 5 kotak dialog command button pada frame tersebut. Setelah itu, ubahlah nama pada kotak dialog command button. Caranya, pertama lihatlah layout pada properties di sebelah kanan, kemudian lihat caption, lalu klik pada caption tersebut. Selanjutnya, klik kanan pada toolbox di sebelah kiri, lalu pilih components dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian, pilih Microsoft ADO Data Control 6.0. Setelah itu, klik OK. Kemudian, lihatlah pada toolbox akan muncul Microsoft ADO seperti di video ini. Kemudian klik kanan pada ADODC, kemudian pilih ADODC Properties, kemudian akan muncul kotak dialog Data Link Properties. Pada menu Provider, pilih Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider dan klik Next. Langkah selanjutnya, pada menu Connection, klik Browse, dan jika dialognya sudah muncul, pilih database yang akan digabungkan. Selanjutnya, klik Test Connection, maka akan muncul pesan bahwa tes koneksinya sudah sukses. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, pilih menu Record Search, pilih yang 2 AD CMD Table, dan pada query 1 pada Table or Stored Procedure Name, lalu klik OK. Kemudian, klik salah satu text box, misalnya pada text box nama peminjam, pilih ADODC1 pada data search, dan pada data field akan muncul pilihan field sesuai dengan yang ada pada akses. Pilih nama peminjam, lakukan hal yang sama pada text box yang lainnya. Langkah selanjutnya, membuat coding untuk masing-masing command button.
Hal pertama yang dilakukan adalah klik 2 kali pada salah satu comment button, misalnya tombol pada add. Kemudian akan muncul jendela kode seperti video yang ditampilkan. Setelah itu isi coding untuk masing-masing comment button pada jendela kode tersebut. Jika sudah selesai mengisi coding, klik tombol Run pada menu, maka secara otomatis form yang dibuat tadi akan tampil dalam bentuk aplikasi. Tampilan pada form dapat dimodifikasi dengan mengganti font style-nya. Caranya dapat dilihat pada video ini. Untuk menyimpan project dapat dilakukan dengan memilih Save Project As pada menu File, kemudian akan muncul kotak dialog untuk memilih di mana tempat untuk menyimpan data. Setelah itu, dipilih tempat penyimpanannya, lalu klik Save. Untuk membuat form pada Visual Basic 6.0 agar dapat menjadi aplikasi, dapat dilakukan dengan memilih Make Data Buku.x. Demikian video tutorial dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.